Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Syahidin. Kali ini saya akan membuat video tentang tutorial membuat source code Python untuk menambahkan tabel ya di SAMPP, di server SAMPP ya. Lebih tepatnya di database MySQL. Nah, nanti kita akan mengisi tabel di dalam database biaya listrik di SAMPP. Jadi kita pastikan sudah membuat database-nya dulu ya. Nah, yang saya maksud database adalah ini ya, biaya listrik. Nah, terus kita pastikan sudah membuat database biaya listrik ini. Terus kemudian kita nanti dalam script Python akan membuat tabel plan A ya. Tabel plan A. Nah, maksudnya adalah tabel KWH plan A ya. Tabel KWH plan A. Terus langkah yang akan saya lakukan adalah seperti ini ya. Pertama kali kita mengimport MySQL connector. Nah, karena di Python tidak ada library untuk MySQL connector, jadi kita harus mengimpornya ya. Tidak ada library built-in atau yang tertanam, jadi kita harus mengimpornya dulu. Nah, kemudian kita akan menjalankan membuat fungsi dulu ya. Kita akan membuat fungsi def-main ya. Kita akan membuat fungsi def-main. Setelah menjalankan fungsi def-main, kita akan menjalankan fungsi main hanya saat di run. Nah, setelah itu kita akan melakukan try except koneksi. Jika koneksi gagal atau error, maka dia akan memprint error E. E itu apa? E itu penjelasan yang diisi oleh Python itu sendiri. Nah, jika berhasil, maka akan print koneksi. Nah, print koneksi ini akan diteruskan ke sini. Dengan error, teruskan ke sini. Kita akan coba pakai yang ini. Ketika koneksi berhasil, maka print koneksi berhasil. Kemudian membuat objek kursor, kemudian membuat variabel string berisi kode SQL untuk membuat tabel. Kemudian lakukan try except untuk memastikan tabel sudah dibuat. Jika tabel gagal dibuat, maka akan memprint tabel gagal dibuat. Lalu seperti ini. Jika tabel berhasil dibuat, maka akan memprint tabel berhasil dibuat. Kemudian akan menuju ke finally. Kemudian tutup kursor menuju ke finally lagi. Nah, ini adalah pertemuan ini ya. Jika ininya lewat ke sini, maka akan ke finally ke tutup. Jika ininya dari sini, maka akan tutup kursor, kemudian finally, kemudian tutup koneksi, kemudian print tutup koneksi, dan selesai. Itu adalah ringkasan yang akan saya jalankan di sini ya. Saya akan menjelaskan per bagiannya ya, yaitu mengimpor library MySQL. Library MySQL connector itu bukan library standar untuk Python. Jadi kalau Anda mau menggunakan library ini, kamu harus menginstal secara terpisah. Kemudian ini adalah source code untuk mengimpor Python ya. Untuk mengimpor ya, bukan menginstal ya. Selain kita harus menginstalnya secara terpisah, kita juga harus mengimpornya jika kita ingin memanggil fungsi-fungsi yang ada di dalam library-nya. Nah, kemudian kita akan menjalankan fungsi main dan kita akan membuat fungsi main dan menjalankan fungsi main hanya saat file dijalankan.
kita membuat fungsi main dengan cara def main, kemudian kita isikan fungsinya. Kemudian kita akan menjalankan fungsi main hanya saat file dijalankan satu kali, yaitu dengan source code ini. Ini memastikan untuk kita menjalankan fungsi ini hanya saat kita merun file dan menjalankan fungsi ini hanya satu kali ya. Kemudian try accept koneksi. Nah, kita sekarang menuju di sini, try accept koneksi. Nah, ini adalah agar Python bisa terhubung ke server, kita harus membuat kode mengkoneksi Python. Nah, jadi ini adalah fungsi untuk mengkoneksikan Python. Nah, mengkoneksikan Python parameternya adalah ini ya, user, root, password, local database, dan database-nya biaya listrik ya. Ini untuk parameter koneksinya ya. Kemudian ini untuk objek untuk mengkoneksikan ke konektornya, koneksikan ke database-nya. Nah, jika gagal di print maka akan muncul error E, lalu ke langkah selanjutnya. Jika berhasil di print maka akan print koneksi berhasil, lalu ke langkah selanjutnya. Jika gagal di print maka akan memprint ke error E dan print koneksi berhasil ya. Jika koneksi berhasil maka akan memprint koneksi berhasil, dan langkah selanjutnya adalah membuat objek kursor. Nah, sekarang kita akan membuat objek kursor. Nah, objek kursor adalah perintah yang berfungsi untuk membawa perintah MySQL dari Python untuk dieksekusi dalam MySQL ya. Jadi perintah yang berfungsi untuk membawa perintah MySQL dari Python untuk dieksekusi dalam bahasa MySQL ya. Adapun source code objek kursor adalah sebagai berikut. Adalah kursor kemudian koneksi .kursor. Nah, ketika sudah membuat objek kursor, kita akan membuat variabel string yang berisi kode untuk membuat tabel, dan kodenya adalah kode SQL. Variabel ini berisi perintah SQL murni berjenis data definition language atau DDL untuk mendefinisikan struktur tabel. Nah, adapun isinya adalah seperti ini ya. Selanjutnya kita akan melakukan try accept untuk membuat tabel lewat objek kursor ya. Kita akan mengirim variabel string kode tadi, adapun kodenya menjadi seperti ini, kursor eksekusi.sql ddl. Nah, SQL DDL itu kan tadi variabelnya ini ya, SQL DDL. Nah, variabel ini akan kita kirimkan lewat objek kursor.eksekusi. Nah, jika berhasil maka akan print tabel berhasil dibuat, jika tidak berhasil maka akan print tabel gagal dibuat. Lalu ke finally, lalu ke ini ya, finally tutup kursor, kemudian finally lagi tutup koneksi, kemudian print tutup koneksi dan selesai. Itu adalah alur cerita yang akan saya gunakan di video ini. Adapun source code lengkapnya adalah seperti ini ya, source code lengkapnya. Nah, pertama-tama kita mengimpor MySQL connector. Kemudian kita membuat fungsi main. Fungsi main adalah isinya dari sini ke sini sampai sini ya. Kemudian kita akan menjalankan fungsi ini hanya saat ketika tombol run ini ditekan. Nah, seperti itu ya.
Lalu kita akan mencoba, lalu ketika fungsi main dijalankan, kita akan mencoba mengkoneksikan Python ini dengan database MySQL ya. Dan tentunya kita untuk mengkoneksikannya kan butuh parameternya adalah user kita diisi root, kemudian passwordnya diisi kosong, lokal host ini berisi localhost, dan database berisi biaya listrik ya. Nah ini karena di perintah ini ya, saat kita membuat database ini, filenya itu, maksud saya programnya itu kita buat usernya root ya, dan passwordnya kosong. Kemudian untuk tempatnya kita beri nama localhost, dan databasenya kita buat biaya listrik ya, sehingga nanti hasilnya akan seperti ini. Ada database biaya listrik, kemudian databasenya berisi tabel ya, tabel plan A. Nah, sekarang kita akan lanjut ketika sudah memanggil fungsi untuk konektornya ya. Jika itu berhasil, maka akan print koneksi berhasil. Jika tidak, maka akan print error E. E itu apa? E itu nanti akan diisi oleh Python itu sendiri. Penyebab error akan diisi oleh Python sendiri lewat variabel E ini ya. Kemudian finally ini pada akhirnya jika gagal maka akan print koneksi, maka akan tutup koneksi, lalu akan memprint koneksi ditutup ya. Jika sudah berhasil maka akan finally, jika gagal juga akan ke finally. Nah ini adalah hanya untuk memastikan apakah fungsi koneksi sudah ada. Jika ada maka akan print tutup koneksi, jika tidak ada ya tidak ditutup koneksinya dan tidak akan di print ya. Ini memastikan jika di sini gagal maka tentu saja variabel koneksi tidak akan ada ya. Jadi ini tidak perlu dijalankan. Kalau tidak ada ini mungkin akan error ya. Ketika ini error maka di sini jika koneksi .close ini dipanggil maka akan terjadi error. Jadi kita pastikan dulu ya ada objek koneksi lewat fungsi ini. Kita akan lanjut ke sininya, yaitu ketika koneksi berhasil. Ketika koneksi berhasil, print koneksi berhasil. Kemudian buat objek kursor. Nah, buat objek kursor, lalu kita buat variabel DDL1 ya. Ini adalah variabel untuk source code SQL. Kemudian kita lakukan try except. Jika berhasil maka jika berhasil maka jalankan perintah eksekusi dan tabel berhasil dibuat. Jika gagal maka jalankan perintah tabel gagal dibuat. Kemudian finally tutup kursor ya. Jika ini berhasil maka tutup kursor, jika tidak berhasil maka juga tutup kursor. Kemudian kita lanjut ke ini. Jadi seperti itulah source code yang akan kita buat. Nah, kita akan lanjut ke praktek membuat ini ya, tabel biaya listrik dan juga tabel plan A ya, membuat tabel KWH plan A.
Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Dan ini juga kebetulan sudah saya isi ya. Ini nanti kalau untuk pengisian dari tabelnya, ini nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya ya. Sekarang fokus kita adalah membuat tabel ini ya, tabelnya saja. Kalau isinya nanti akan dijelaskan di video selanjutnya. Nah, untuk lebih memahaminya, kita harus menghapus file ini. Tabel biaya listrik juga harus kita hapus ya. Caranya seperti ini ya. Kita klik biaya listrik ini ya. Kemudian kita klik ini untuk menghapus tabelnya ya. Langsung saja di drop untuk menghapusnya ya. Nah, seperti ini sudah dihapus ya. Kemudian yang di biaya listrik. Nah, kita akan lanjut ya. Bagaimana cara menghapus tabel biaya listrik ini ya. Database biaya listrik ini ya. Tadi kan tabelnya sudah dihapus. Untuk menghapus database-nya ini, kita harus mengklik PHP My Admin, kemudian menuju ke database ya. Nah, database itu kan ada biaya listrik ini. Kita centang, kemudian kita drop. Nah, maka kan ada OK dan sudah terhapus database listriknya. Ini adalah tampilan awalnya. Kenapa saya praktekkan seperti ini? Karena pasti nanti kalian akan butuh membuat tabel seperti ini. Jadi saya akan menghapusnya dulu. Kemudian kita akan buat ulang dengan cara di sini ya, isikan database-nya ya. Atau kalian bisa klik ini, new. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian database-nya, kita tuliskan database-nya. Database-nya tadi itu bertuliskan biaya listrik. Database-nya itu tadi bertuliskan biaya listrik. Kemudian kita create. Nah, ini sudah muncul ya. Ketika ini sudah ada, baru kita bisa menjalankan file ini. Karena di file ini kita tidak membuat database ya. Kita hanya membuat tabelnya, bukan membuat database-nya ya. Jadi pastikan dulu database biaya listrik ini sudah ada. Ketika sudah ada, baru kita bisa menjalankan ini. Nah, ketika sudah ada, baru kita bisa menjalankan ini. Perhatikan di database-nya ya. Ini database-nya belum ada tabel. Tabelnya masih kosong. Dan ketika saya jalankan ini, file Python ini, maka akan muncul tabelnya. Kita jalankan. Nah, ini restart. Koneksi berhasil, tabel berhasil dibuat, koneksi ditutup. Ya, kita coba lihat refresh ya. Kita isinya sekarang. Nah, setelah ada isinya ya, yaitu tabel plan A. Ini belum ada isinya karena nanti untuk mengisinya kita akan buat di video selanjutnya. Nah, ini kan isinya koneksi berhasil, tabel berhasil dibuat, dan koneksi ditutup. Berarti langkah yang dilalui ini tadi adalah ini ke sini, kemudian ketika koneksi berhasil maka akan membuat tabel. Ketika membuat tabel, jika ininya berhasil maka akan print tabel berhasil dibuat, kemudian tutup koneksi ya. Jadi seperti itu tadi alurnya. Sekarang saya akan mencoba ke alur yang lainnya ya. Kali ini saya akan mempraktekkan koneksi tidak berhasil ya. Kita untuk mengkoneksi tidak berhasil ya, kita harus mematikan ini di sampai P-nya. Ketika sudah dimatikan, lalu kita jalankan lagi, maka akan muncul perintah seperti ini ya.
kita jalankan dulu, run, kemudian run mode. Nah, error. Nah, ini berarti langsung ke sini ya alurnya ya. Koneksi tidak berhasil, brain error, kemudian tutup koneksi ya. Error, finally, kemudian tutup koneksi, print. Ini berarti langsung ke sini ya harusnya ya. Ini berarti saya buat ya. Tidak perlu print tutup koneksi, melainkan langsung ke selesai. Nah, ini ya, langsung ke selesai sini ya. Oke, mungkin itu saja video singkat tentang cara mempraktek membuat tabel lewat pemrograman Python. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah-salah penulisan. Mungkin juga penyebutan, saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe dan like agar saya lebih semangat dalam membuat video-video selanjutnya.